Udah contoh yang lebih apa namanya, lebih dekat lah antara caranya. Di dunia ini adalah, kalau istilah kita ngomongin ajaran agama Islam, adalah tempatnya ujian. Iya. Nggak mungkin satu masalah sampai beres sih, pasti ada masalah baru. Ada masalah lagi, pasti ada masalah baru. Tapi ketika sama tidak ada permasalahan, durhaka sama orang tua, dan selingkuh kalau kita berumah tangga, insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan meneruskan cerita yang kemarin. Tetap bersama saya, Iwan Gunawan, dan teman saya, Mas Arifin Soleh. Jadi kali ini kita akan meneruskan yang cerita yang kemarin yang saya pertanyakan Mas tentang masalah seorang ibu. Mas, ya. Berarti kan masalah seorang ibu masih adalah itu kan poin-poin utamanya kita kalau punya masalah apa aja kita yang harus terlebih dahulu apa menyambangi ibu lah. Intinya kan kayak gitu. Jadi udah sampai kasih contoh yang lebih meluas kan, yang zamannya Rasulullah itu tadi. Kalau untuk kali ini kemungkinan besar ada enggak minimal Indonesia lah, di Indonesia yang dari contoh tadi ke zaman sekarang itu, Mas. Zaman sekarang kan kemungkinan ya yang mencontoh yang dari zamannya Rasulullah itu. Kalau apalagi kalau di kalangan alim ulama itu banyak sekali, Mas. Di kalangan alim ulama itu sangat banyak, dan rata-rata yang namanya alim ulama itu pasti taat sama ibu, bapaknya itu luar biasa, apalagi guru-gurunya gitu. Iya. Pasti, Mas. Cuman mungkin saya ini menarik. Iya. Menarik karena salah satu ulama karismatik yang sudah terkenal, istilahnya itu dalam ajaran Islam itu kewaliannya, bahkan sejak dalam kandungan. Tapi kan kita nggak ngomong ego ya, Mas. Bukan ngomongin kewalian, tapi bagaimana seorang anak itu ke seorang ibu. Nah, ini saya di daerah Kediri, Kiai Hamim Tohari Jazuli, atau yang lebih dikenal di kalangan masyarakat Nahdliyin itu Gusmi. Luar biasa sebenarnya kalau kita membedah atau biografi Gusmi itu sangat luar biasa. Cuman saya tidak membahas masalah karomah beliau, bukan. Cuman saya ingin satu hal yang bisa kita ambil hikmah dari perjalanan seorang ulama karismatik ini, Gusmi. Jadi caranya Gusmi, bagaimana caranya Gusmi memuliakan atau apa namanya itu tadi, saking nikuannya kepada seorang ibu kan gitu kan. Intinya kan temriku. Satu hal yang luar biasa dari pribadi Gusmi, Mas. Ini sudah bukan rahasia umum lah. Banyak orang sudah mengetahui cerita ini. Bagaimana Gusmi terhadap kedua orang tuanya atau guru-gurunya itu sangat luar biasa, Mas. Bahkan salah satunya Gusmi suatu saat ditanya oleh salah satu pendereknya atau pengikutnya, atau bahasa lainnya jamaahnya, Mas. Kenapa? Karena salah satu hal dari kebiasaan unik dari Gusmi ini tidak pernah terlalu dekat dengan orang tua, tapi juga nggak menjauh. Terus kenapa kok bisa begitu? Kan gitu kan, karena pendereknya ini sering menyaksikan hal yang janggal seperti itu. Kan nggak lumrahnya gus-gus yang lain atau kiai-kiai yang lain. Kalau zaman sekarang anak-anak yang iya benar. Suatu saat penderek tanya ke Gusmi, Gus, kenapa panjenengan iku nek teng tiang sepah
kok mboten wantun cele istilahnya, kok nggak mau dekat, nggak bisa terlalu deket gitu loh. Waktu itu Gus Mi menjawab, saya itu paling takut sama orang tua. Yang saya takutkan adalah bukan karena saya takut apa-apa. Yang saya takuti adalah ketika orang tua saya memerintahkan saya kalau saya terlalu dekat, saya tidak bisa melakukan. Itu bagi saya adalah dosa besar. Itu Gus Mi bisa seperti itu, Mas. Tapi saya juga tidak berani jauh-jauh dengan orang tua, apalagi ibu. Nah, ini sangat karena kehidupan saya membutuhkan barokah orang tua, barokah ibu bapak istilahnya. Jadi ini cerita sangat menarik ya Mas ya. Nggih. Apakah dengan cerita Mas tadi itu kok tahu kok kayak gitu itu Gus Mi itu dari kecil itu, gitu loh. Dari kecil udah mengenal yang kayak gitu itu. Nggih. Malah kalau dari Jam'iyah, Gus Mi kan mendirikan sebuah Jam'iyah Mas, tapi bukan Toreko. Iya. Tapi Jam'iyah yang namanya Zikrul Ghafilin. Iya, sangat terkenal kan, lebih-lebih di daerah Jawa Timur, khususnya daerah Kediri. Emang beliau adalah putra dari Romo Yai Jazuli radhiyallahu anhum yang sudah terkenal kealimannya, akhlaknya yang luar biasa. Bahkan sampai sekarang Pondok Ploso sangat terkenal. Ya. Mencetak kiai-kiai itu. Saya pernah mendengar juga lah. Dari situ kenapa Gus Mi yang sudah terkenal kiai nyentrik atau kiai yang terkenal kewalian, tapi satu hal yang luar biasa yang jarang kita deteksi adalah bagaimana beliau kepada orang tuanya, Mas. Ketakdiman kepada orang tuanya, apalagi ke guru-gurunya, luar biasa. Bahkan salah satu cerita keluar biasaan Gus Mi bagi saya pribadi adalah bagaimana ketika beliau berguru kepada Mbah Dalhar Watu Congol. Bahkan beliau itu tidur di depan kamar Mbah Dalhar Watu Congol. Jadi saking tawaduknya gitu Mas. Saking tawaduknya tiap malam tidur di depan pintu kamar Mbah Dalhar. Kena biar kapanpun Mbah Dalhar keluar dari pintu, Gus Mi tahu. Ini loh sebenarnya yang harus kita gali itu sebenarnya di sini. Bukan karomah-karomahnya. Ya enggak bisa kita mendapatkan karomah seperti Gus Mi, enggak bisa. Tapi minimal ilmu adab ini loh yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari ini. Orang yang begitu luar biasa, mempunyai derajat kewalian dalam ajaran agama Islam yang mulia karena memperlakukan orang tuanya, gurunya sebegitu luar biasa. Jadi wajarlah kalau dalam kehidupan kita ya sehari-hari mendapatkan permasalahan-permasalahan yang wah wis nggak bisa diungkapkan kan. Kadang-kadang kita kan padahal secara apa namanya, secara keilmuan, secara tokoh sing seperti itu juga saking itunya tawaduknya ke orang tua. Ke orang tua, nggih. Cuma kadang-kadang bahasa seperti ini Mas, kadang-kadang orang itu tertarik dengan, kalau kita menceritakan Gus Mi, tertarik dengan karomahnya, tertarik dengan yang luar biasanya. Tapi kalau bagi saya pribadi, apakah itu salah? Enggak masalah, asalkan itu menuju untuk membuat kita menjadi lebih baik. Enggak masalah. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih memilih bagaimana akhlak Gus Mi terhadap orang tua, akhlak Gus Mi kepada gurunya, itu yang menginspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kiai saya yang mendidik saya, Allahyarham Abah Halimi Gedek, beliau adalah mursyid Thoraiqoh Tijani. Ketika mendidik kepada saya, dua hal di dunia ini Mas. Masalah di dunia ini, seruwet apapun masalah di dunia ini, hanya ada dua. Yang istilahnya kalau bahasa yai saya, Abah Halimi Gedek, itu bukan insya Allah lagi, pasti keruwetan masalah di dunia ini hanya dua sebab. Satu, durhaka dengan orang tua atau guru. Dua, selingkuh kalau kita sudah menikah.
Hanya dua ini permasalahan. Kalau sama punya permasalahan apapun di dua ini, dua hal ini harusan beresi. Baru menginjak entar ibadah, sholat atau lain-lainnya. Tapi poin penting dua ini. Bagaimana sama tidak melakukan atau terjebak dengan durhaka kepada orang tua atau guru. Kedua, ketika sampean sudah menikah, tidak terjebak dalam selingkuh. Insya Allah kehidupan sampean tidak mungkin ada masalah yang tidak terselesaikan. Terus itu Mas, ini kan ada yang pertama kan udah kita bahas ya, masalah orang tua. Terus yang masalah selingkuh, apakah selingkuh itu kita tujukan cuman selingkuh kalau kita sudah menikah kan? Selingkuh sama A, B, C atau ada yang lain lah dari itu yang dinamakan selingkuh itu. Ya paling enggak kalau kita membahas dasar dari selingkuh adalah ya pasti kalau kita paling secara umum ya kita kategorikan dalam pernikahan. Ketika kita sudah menikah, sudah akad nikah, tapi kita berhubungan dengan orang lain, itu namanya selingkuh, Mas. Tapi kalau kita perjuang selingkuh ya luas sekali. Ya luas sekali. Cuman bahasa sederhananya selingkuh secara syariat agama. Syariat agama Islam istilahnya. Ketika sama sudah menikah, tapi sama berhubungan dengan orang lain, hubungan lebih sampean atau istri sampean, itu pasti namanya selingkuh. Tapi aslinya masih banyak ya di luar itu kan. Banyak pembahasan, cuman kita kan nggak terlalu jauh ke arah yang lebih. Ya. Jadi ini kan kita udah menemukan inspirasi lah dengan semua permasalahan kita itu kan udah ada contoh-contoh yang bisa untuk kita membuat yang lebih baik, kan gitu Mas. Jadi dari contoh yang pertama dalam video yang kemarin itu, yang kedua kan ini kan udah contoh yang lebih lebih dekat lah antara caranya. Karena mustahil Mas, selama kita hidup di dunia ini sampean kepingin bebas dari masalah itu enggak mungkin. Karena di dunia ini adalah, kalau istilah kita ngomongin ajaran agama Islam, adalah tempatnya ujian. Nggak mungkin satu masalah sampean beresi pasti ada masalah baru, ada masalah lagi pasti ada masalah baru. Tapi ketika sampean tidak ada permasalahan durhaka sama orang tua dan selingkuh kalau kita berumah tangga, insya Allah setiap permasalahan sampean pasti ada solusi. Bukan berarti sampean tidak punya masalah. Lebih gampang lah intinya dapat solusi, mudah mendapatkan solusi. Gitu loh. Jadi intinya di situlah. Makanya luar biasanya saya sering Mas mempelajari biografi orang-orang hebat, para alim ulama atau tokoh-tokoh di dunia ini. Ternyata rasanya yaitu emang cuman dua itu tadi ya. Dua itu. Makanya apalagi kalau di dunia pesantren, nomor satu bukan ilmu Mas, adab. Seberapa besar tinggi ilmu sampean, tapi ketika sampean tidak mempunyai adab, maka sampean tidak ada harganya istilahnya gitu. Jadi kan sudah jelas. Kalau saya tidak bisa menyimpulkan, biarkanlah yang mendengarkan ini bisa yang menyimpulkan. Cuman yang perlu kita ketahui atau kita sendiri kan yang harus punya adab lah, paling utamanya kan gitu. Ya paling enggak dalam kehidupan kita jangan sampai kita melukai orang tua kita, baik secara sadar ataupun tidak sadar, dan guru-guru kita. Karena kebaikan kehidupan kita di dunia ini pasti adalah karena doa restu dari orang tua kita dan guru kita. Apalagi doa seorang ibu Mas. Masa sampean mau bantah kalau sampean beragama Islam, bantah Rasulullah. Rasulullah sudah dawuh, umi abi, masa sampean tidak percaya? Nah, kan gitu. Tinggal kita harus mempraktekkan sesuai dengan dawuh. Dalam sehari-hari itu apa yang sudah didawuhkan Rasulullah. Pasti benar kalau Rasulullah dawuh Mas. Tapi kalau saya atau sampean atau orang lain belum tentu benar. Pasti ada kemungkinan salah. Tapi Rasulullah dalam ajaran Islam, keyakinan saya, tidak ada kemungkinan salah. Ya untuk perbincangan kali ini atau sharing kita kali ini ya, cukup sampai di sini dulu, karena
kita sudah apa, kalau kita bilang ada dua lah yang perlu kita apa namanya, dalam permasalahan Mas ya. Yang harus diberesi. Yang harus diberesi. Nomor satu orang tua, yang kedua kalau kita sudah menikah itu selingkuh. Jadi cukup itu. Jadi mudah-mudahan yang lainnya menyusul maksudnya. Ini kan cuman inti lah. Poinnya harus diberesi dulu. Padahal ya kalau masalah itu ya banyak sekali yang harus kita. Cuman intinya cuman dua itu tadi. Jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.